Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video kali ini kita akan belajar tentang ASEAN. Mulai dari sejarah berdirinya ASEAN, lalu mengenal negara-negara anggota ASEAN. Dan juga mengidentifikasi karakteristik geografis wilayah ASEAN. Nah, apa sih ASEAN itu? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asia Nations. ASEAN disebut juga sebagai Perbara, yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan kalian semua tentang ASEAN, ayo kita perhatikan penjelasan-penjelasan berikut ini. Baiklah, pasti kalian masih ingat ASEAN, akronim dari Association of Southeast Asia Nations. ASEAN merupakan organisasi bangsa-bangsa yang ada di Asia Tenggara yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 dan diresmikan di Bangkok, Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan dengan Deklarasi Bangkok. Latar belakang berdirinya ASEAN karena adanya beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya. Yang pertama, persamaan letak wilayah. Berada dalam wilayah yang sama dengan letak yang berdekatan di lingkup Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya, kemiripan warna kulit, kebiasaan, makanan pokok, dan adat istiadat. Yang ketiga, persamaan nasib, pernah dijajah oleh bangsa asing kecuali negara Thailand. Yang keempat, persamaan kepentingan, yaitu memberi kesejahteraan masyarakatnya di berbagai bidang. Nah, persamaan-persamaan tersebut memudahkan negara-negara anggota ASEAN untuk saling bekerja sama dalam berbagai bidang, terutama setelah terlepas dari penjajahan bangsa asing. Sekarang, mari kita menelusuri perjalanan terbentuknya ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dengan adanya pertemuan 5 perwakilan Menteri Luar Negeri negara Asia Tenggara di Bangkok pada tanggal 5 hingga 8 Agustus tahun 1967. Mereka adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Raja Ratman dari Singapura, Ranat Koman dari Thailand, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Kelima menteri luar negeri tersebutlah yang menandatangani kesepakatan yang dikenal sebagai Deklarasi Bangkok. Nah, dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok, organisasi ASEAN secara resmi berdiri dan sejak saat itu ASEAN membuka diri untuk menerima anggota baru. Sampai saat ini ada 10 negara yang tergabung dalam ASEAN. Di antaranya 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Mereka bergabung pada tanggal 8 Agustus pada saat mendirikan ASEAN di tahun 1967. Kemudian, negara-negara anggota ASEAN berikutnya adalah Brunei Darussalam yang bergabung pada 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada 28 Juli tahun 1995. Laos bergabung pada 23 Juli tahun 1997.
Myanmar bergabung pada 23 Juli tahun 1997 dan Kamboja bergabung pada 30 April tahun 1999. Selanjutnya, kita akan belajar tentang letak wilayah ASEAN. Letak geografis negara-negara ASEAN. Letak geografis merupakan letak suatu kawasan jika dilihat di permukaan bumi sebenarnya. Pada gambar tersebut, kita bisa menyaksikan lambang negara atau bendera negara-negara ASEAN dan letak geografis negara-negara ASEAN pada peta. Pada gambar tersebut, kita dapat melihat negara-negara yang menjadi anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Thailand, Myanmar, Vietnam, Filipina, dan Laos. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi dua dataran, yaitu yang pertama dataran berbentuk semenanjung wilayah, yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan wilayah, yaitu Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Letak astronomis wilayah ASEAN. Berdasarkan letak astronomisnya, wilayah Asia Tenggara terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, setelah membahas letak astronomis wilayah ASEAN, sebenarnya tahukah kalian yang dimaksud dengan letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Posisi Asia Tenggara yang dilewati garis khatulistiwa ini mempengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi penduduknya. Sedangkan berdasarkan letak geografisnya, Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Asia Tenggara dari segi astronomis dan geografis ini memang sangat strategis dan menguntungkan, terutama untuk kegiatan perdagangan dan pariwisata. Asia Tenggara merupakan kawasan yang dibutuhkan pada jalur perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jalur tersebut juga menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan dan Asia Tengah. Jalur tersebut juga menghubungkan Afrika dengan benua Eropa dan antara Asia Timur dengan benua Australia. Nah, setelah mempelajari letak wilayah ASEAN, penting juga untuk kita mengetahui tujuan berdirinya ASEAN. ASEAN sebagai organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara memiliki tujuan yang telah disepakati oleh semua anggotanya. Tujuan tersebut tertulis dalam Deklarasi Bangkok atau Piagam Bangkok yang ditandatangani oleh 5 pendiri ASEAN. Tujuan pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan dalam wilayah ASEAN.
Yang kedua, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui kewajiban menghormati keadilan negara-negara di kawasan dan patuh pada piagam PBB. Yang ketiga, mempromosikan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, membantu satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan fasilitas riset. Yang kelima, berkolaborasi secara efektif untuk mengembangkan agrikultur dan industri yang lebih baik, perluasan wilayah dagang, perkembangan transportasi, dan fasilitas komunikasi, serta menaikkan derajat hidup warga negaranya. Yang keenam, mempromosikan studi terhadap Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk hubungan yang lebih dekat. Sekian dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.